Perkembangan peserta didik dari aspek fisik. Perkembangan fisik merupakan suatu perubahan yang terjadi pada fisik manusia. Pada anak usia dasar meliputi pertumbuhan gigi dan berat badan. Perubahan proporsi atau perbandingan antar bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Perkembangan fisik mencakup beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajekan badan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah dan pernafasan, persyarafan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Menurut Coughlin dan Thompson, ada 4 aspek perkembangan fisik. Yang pertama yaitu sistem syaraf, yakni perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot, yakni kekuatan dan kemampuan gerak motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin, yakni perubahan-perubahan pola tingkah laku baru. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh, yakni perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama yaitu ada faktor internal, yakni sifat jasmaniah yang diwariskan dari orang tuanya. Kemudian kematangan, secara sepintas pertumbuhan fisik, meskipun anak sudah diberikan makanan dengan gizi yang tinggi, tetapi apabila kematangan belum sampai, pertumbuhan akan tertunda. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama ada kesehatan. Anak yang sakit-sakitan, pertumbuhan fisiknya akan terhambat. Yang kedua yakni makanan. Anak yang kurang gizi, pertumbuhan fisiknya akan terhambat. Sebaliknya, yang cukup gizi, pertumbuhannya sangat pesat. Yang terakhir ada stimulasi lingkungan. Individu yang tubuhnya sering dilatih untuk meningkatkan percepatan pertumbuhannya akan berbeda dengan yang tidak pernah mendapat pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agit Pranggita Silviana dengan NIM 281.00009 ingin menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan fisik. Secara umum, ada perbedaan antara perubahan fisik berdasarkan deskripsi gender pria dan wanita. Perkembangan peserta didik dari aspek kognitif. Kemampuan kognitif yang berkembang akan memudahkan anak dalam menguasai pengetahuan umum lainnya, sehingga ia dapat menjalankan fungsinya dalam interaksi bermasyarakat secara luas. Kognitif dalam literatur lain disebut dengan kognisi. Juga diartikan sebagai suatu proses pengenalan terhadap segala sesuatu yang berasal dari lingkungan individu dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari keseluruhan perilaku individu dalam proses kehidupannya. Kemampuan kognitif yang diwujudkan dengan perilaku kognitif. Perilaku kognitif tertuang dalam proses bagaimana individu mengenal lingkungannya lalu menjadikannya sebagai pembendaharaan psikis yang diperlukan dalam mengkondisikan hidup yang bermakna dan efektif. 4 tahap pokok perkembangan kognitif anak dikemukakan oleh Piaget sebagai berikut. A. Tahap sensori motor. Sejak lahir hingga usia 2 tahun. Selama perkembangan dalam periode sensori motor berlangsung yaitu sejak anak lahir sampai usia 2 tahun. Intelijensi yang dimiliki anak tersebut masih primitif, dalam arti masih didasarkan dalam perilaku terbuka. Yang B. Tahap pra-operasional. Usia
usia 2 tahun sampai 7 tahun. Perkembangan ini bermula pada saat anak telah memiliki penguasaan sempurna mengenai objek permanen. Artinya, anak tersebut sudah memiliki kesadaran akan tetapi eksisnya suatu benda meski sudah tak terlihat atau tak didengar lagi. C. Tahap operasional konkret. Usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ini anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. D. Tahap operasional formal, usia 11 sampai 15. Dalam perkembangan kognitif akhir ini, anak telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan kapasitas menggunakan hipotesis dan kapasitas menggunakan prinsip abstrak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriyanti dengan nomor NIM 208110032. Saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan peserta didik dari aspek psikososial. Adapun perkembangannya yang terjadi pada periode ini adalah: yang pertama, perkembangan fisik dan motorik; yang kedua, perkembangan intelektual; yang ketiga, perkembangan berbicara atau berbahasa; yang keempat, perkembangan emosi; yang kelima, perkembangan sosial; yang keenam, perkembangan bermain; yang ketujuh, perkembangan kepribadian; yang kedelapan, perkembangan moral; yang kesembilan, perkembangan kesadaran beragama. Perkembangan emosi. Emosi yang meninggi pada masa kanak-kanak ditandai dengan ledakan amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan iri hati yang tidak masuk akal. Penyebabnya adalah akibat lamanya bermain, tidak mau tidur siang, dan makan terlalu sedikit. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh iklim sosio-psikologis keluarganya. Perkembangan bermain. Permainan tidak dapat dipisahkan oleh anak dan merupakan bagian penting dalam perkembangan tahun pertama masa ini. Perkembangan kepribadian. Pada tahap ini, anak-anak secara otomatis mengikuti peraturan tanpa berpikir ataupun menilai. Perkembangan kesadaran beragama. Pengetahuan anak tentang agama berkembang sejalan dengan pengalaman dalam mendengar ucapan maupun sikap orang tuanya dalam beribadah. Bentuk-bentuk permainan yang biasa dilakukan anak pada masa periode perkembangan bermain adalah: memasuki tahun kedua, anak suka bermain sendirian. Akhir tahun ketiga, anak mulai bermain dengan anak lain. Pada tahun keempat, anak-anak cenderung bermain pada kelompok khusus dalam permainan imajinatif dan bangunan. Pada usia kelima, anak menyukai permainan yang memungkinkan untuk saling mengungguli. Pola perilaku sosial pada anak antara lain: yang pertama, meniru; yang kedua, persaingan; yang ketiga, kerjasama; yang keempat, simpati; yang kelima, empati atau mengerti perasaan dan emosi orang lain serta membayangkan dirinya berada pada kondisi tersebut. Dukungan sosial. Yang keenam, berbagai kemudian perilaku akrab. Perilaku yang tidak sosial pada anak antara lain: negativisme, perilaku berkuasa, mementingkan diri sendiri, merusak prasangka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.